Oke, jadi di sini gue lagi kedatangan produk terbaru dari Vortex Series yang bukan mouse, bukan juga keyboard, tapi mousepad. Apa yang spesial dari mousepad ini? Mousepad ini terbuat dari kaca. Yes, ini adalah Ignix Glide, glass mousepad terbaru dari Vortex Series yang bisa jadi opsi mousepad gaming buat kalian yang ngerasa kalau mousepad tipe speed kalian itu masih kurang licin. Sebelum gue bahas lebih lanjut soal si Ignix Glide ini, gue mau disclaimer dulu kalau gue itu sebenarnya bukan yang paham-paham banget gitu ya soal mousepad. Dan ini juga pertama kalinya gue megang mousepad kaca secara langsung gitu ya. Jadi gue nggak ada pembanding mousepad kaca atau glass mousepad yang lain gitu. Jadi di sini ibaratnya gue nge-review si Ignix Glide ini sebagai first time user glass mousepad yang sebelumnya udah pernah ngerasain atau nyobain beberapa mousepad yang bahan dasarnya itu cloth atau fabric gitu ya. Jadi first impression gue terhadap mousepad ini adalah gue agak bingung ya, karena dia bahannya bener-bener full solid ya, karena kaca gitu ya. Jadi agak bingung nyimpennya kalau lagi nggak dipakai, karena ya nggak bisa dilipat dan ini dia juga berat banget coy. Bahan kaca yang dipakai di sini itu tempered glass dengan surface yang kayak agak frosted gitu ya. Jadi bikin tulisan branding Ignix Glide-nya agak burem-burem gitu. Dan bagian bawahnya itu pakai bahan karet anti-slip. Jadi kalau kalian taruh di meja bakal kayak hampir nempel gitu ya. Nggak bakal gampang kegeser-geser. Ukurannya ada di 50 x 40 cm dengan tebal 4 mm. Jadi nggak terlalu gede, at least masih masuk gitu di meja gua dengan kondisi ada di shelf juga. Nah, untuk first impression gua pakai si Ignix Glide ini, gue bisa dengan lantang bilang kalau dia itu adalah mousepad terlicin yang gua punya. Bahkan lebih licin daripada kombinasi antara mousepad speednya Noir plus mouse gua yang fitnya itu udah gue ganti pakai glass fit. Cuman emang gara-gara dia itu licin banget gitu ya, jadi gua rasa bakalan butuh adaptasi, terutama kalau misalnya main game yang lebih membutuhkan tracking atau yang micro movement gitu ya, bukan yang flick movement kayak begini, tapi yang lebih kayak set gitu tuh bakal butuh adaptasi gitu, karena ini tuh licin banget cuy. Ibaratnya tuh kayak kalau kita gerakin mouse di surface mousepad kayak gini tuh kayak nggak ada remnya gitu ya rasanya. Kayak ini gue effortless banget bisa gerakin dari ujung ke ujung nih ya mouse-nya. Jadi kayak licin banget, kayak nggak ada remnya gitu rasanya. Jadi mungkin kalau buat main game FPS kayak Valorant atau CS yang butuh banyak movement flick, ini bisa jadi enak banget karena kerasa effortless aja gitu gerakin mouse-nya. Tapi mungkin kalau misalnya buat game-game kayak Apex, terus PUBG, atau Marvel Rivals, atau Overwatch gitu ya. Pokoknya game-game FPS yang lebih butuh tracking gitu ya dibanding yang flick movement atau yang fast movement. Gue rasa ini bakal butuh adaptasi sih. Tapi kalau misalnya udah adaptasi, bisa jadi enak juga gitu. Karena ibaratnya kayak ya less resistance aja gitu kalau misalnya buat micro movement. Terus gue ada sempat research tentang glass mousepad atau mousepad kaca ini. Dan memang salah satu keunggulan mutlak dari glass mousepad ini ketimbang cloth mousepad itu di durability-nya coy. Glass mousepad kayak si Ignix Glide ini bakal jauh tahan lebih lama daripada cloth mousepad gitu ya dalam pemakaian. Kayak misalnya overtime kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun itu bakal jauh lebih tahan gitu kalau glass mousepad kayak begini. Dan bahkan bisa dibilang ya hampir nggak ada overtime wear-nya gitu, karena ini kan kaca gitu ya, nggak bisa kekikis gitu kan. Dan otomatis juga dia waterproof gitu ya, ketumpahan air ya tinggal dilap aja. Dan kalian nggak perlu khawatir soal tracking mouse kalian bakal terpengaruh sama surface kacanya ini, karena di bagian bawah kacanya tetap ada kayak semacam permukaan gitu ya, bukan cuma kaca bening aja gitu. Jadi tetap bisa buat nge-track sensor mouse gitu. Dan di sini udah gua coba pakai mouse yang sensornya PAW3311, PAW3395 dan PAW3950. Semuanya aman dan lancar dalam pemakaian tanpa ada ngadet-ngadet sama sekali. Jadi kesimpulan yang bisa gue ambil setelah nyobain glass mousepad Ignix Glide ini tuh ya manfaat yang paling bisa gue ambil itu ya pastinya durability-nya gitu ya. Sama ya mouse-mouse gue juga jadinya kerasa lebih enteng gitu. Ibaratnya kayak karena kan dia less friction gitu. Jadi lebih effortless aja gitu ngerakin mouse-nya dibanding kalau misalnya gue gerakin di deskmat biasa atau ya cloth mousepad biasa. Cuman emang mousepad kaca kayak gini tuh nggak bisa dibilang sempurna gitu ya, karena dia itu juga ada beberapa kekurangannya gitu. Yang pertama pastinya ya itu ya kalau buat penyimpanan agak membingungkan, soalnya dia ibaratnya kan nggak bisa dilipat, terus berat juga gitu, dan dia kaca jadi bisa dibilang agak fragile gitu ya. Jadi harus hati-hati banget gitu nyimpen
nyimpennya kalau misalnya kita lagi nggak main game dan pengen disimpan. Terus kalau misalnya kalian punya anger management issues, kalau misalnya habis kalah main game dibanting-banting gitu kan, mejanya, deskmatnya, mousepadnya, pakai mouse kalian gitu dibanting-banting, itu gue rasa kayak mending jangan deh. Kayak iya ini tempered glass gitu kacanya, cuman kan nggak tahu gitu, bisa aja retak, bisa aja pecah gitu. Kita nggak ada yang tahu manusia kalau misalnya udah marah tuh kekuatan destruktifnya tuh sebesar apa gitu. Terus memang mousepad kaca kayak gini tuh durability over time-nya kayak udah mantep banget gitu ya, virtually nggak ada damage over time. Tapi ya gantinya kalau misalnya kita pakai terus menerus dan kita pakai mouse yang fitnya PTFE, ini lama-lama fit PTFE-nya itu bakal kekikis gitu. Jadi ibaratnya gantinya gitu ya, kalau pakai si glass mousepad ini bukan mousepadnya yang wear out, tapi fit PTFE-nya yang wear out. Tapi di sini Vortex Series ngasih dot cage PTFE di paket pembelian si Ignix Glide ini buat kalau misalnya nanti mousepad kalian itu udah aus gara-gara pakai si mousepad kaca ini, tinggal diganti aja. Dan memang karena permukaan kacanya dan karena dia juga nggak nyerap air gitu ya, kalau misalnya ada air entah dari tumpahan air atau dari keringat tangan kita, terutama kalau misalnya lengan kita keringetan ini ya, air keringat yang keluar dari lengan kita pas kita lagi main game, itu bisa bikin surface mousepad kacanya ini tuh lengket gitu di bagian lengannya. Itulah kenapa ada kayak semacam sleeve tangan gitu yang biasa dipakai sama pro player yang emang bisa ngatasin hal-hal kayak gini. Gak cuma itu, mousepad kaca ini juga lumayan berisik ya. Kalau misalnya kita gerakin mouse di atas mousepad kaca ini suaranya jauh lebih kedengeran dibanding kalau misalnya kita gerakin mouse di atas cloth mousepad gitu ya. Tapi ya ini mah hal kecil gitu, jadi selama ini nggak ganggu ya harusnya aman-aman aja sih. Dan terakhir, kalau misalnya kalian memutuskan untuk beli mousepad kaca atau si Ignix Glide ini, gue nggak saranin kalian itu pakai mouse yang fitnya udah pakai glass fit gitu ya. Karena kalau misalnya glass ketemu glass, ini jadi jauh lebih licin lagi, bakal jauh lebih susah untuk dikontrol lagi. Suaranya juga lebih berisik gitu ya, kayak keset banget gitu suaranya. Dan ternyata bisa bikin surface mousepadnya ini baret-baret gitu. Jadi udahlah, pakai fit PTFE biasa aja. Nah, untuk Vortex Series Ignix Glide ini harganya itu ada di 369.000, which is harga yang murah banget ya kalau misalnya kita ngeliat market mousepad kaca sekarang. At least hasil research gua sih, Ignix Glide ini mousepad kaca paling murah so far ya. Tapi balik lagi, gue itu nggak tahu-tahu banget soal merek glass mousepad atau mousepad kaca itu ada apa aja. Jadi mungkin aja ada mousepad kaca yang lebih murah lagi, tapi gue nggak nemu gitu ya. Jadi sorry banget gitu kan. Cuman kalau misalnya memang ada yang lebih murah, kalian bisa komen di bawah aja. Siapa tahu gue salah gitu kan. Gue pengen terima kasih banget sama Bapak Barjuan Davis alias Drift yang udah mau gue tanya-tanyain soal mousepad kaca ini ya. Karena emang jujur gue nggak tahu banget tadinya soal glass mousepad atau mousepad kaca ini. Dan dari hasil diskusi gue sama dia itu, ternyata memang mousepad kaca ini juga ada tipe-tipenya juga cuy, kayak cloth mousepad gitu. Ada yang kontrol, ada yang balance, sama ada yang speed juga. Nah, yang Vortex Series Ignix Glide ini mereka klaimnya tipe balance, dan ini aja gue ngerasanya udah licin banget ya. Jadi nggak kebayang sih yang tipe speednya selicin apa. Oke, paling segitu aja ya untuk review singkat gua terhadap si mousepad kaca Ignix Glide ini. Link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's me by Tommy, and as always, peace out.